Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Medi Sakina dengan NIM 2310932029, praktikan perancangan teknik industri kelompok 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode economic part period, di mana metode ini sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk menyimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dengan memanfaatkan akumulasi part period pada jumlah pembelian tertentu. Jadi metode EPP ini menyimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, di mana jumlah pesanan setiap kali pemesanan itu dapat berbeda karena kebutuhan pada tiap periode itu tidak sama. Baiklah, langkah pertama untuk melakukan perhitungannya adalah di sini kita membutuhkan biaya pesan dan biaya simpan dari book out item dan manufacturing item. Untuk rumus EPP itu adalah biaya dibagi biaya simpan, begitu juga dengan manufacturing item. Setelah memperoleh nilai EPP, langkah selanjutnya itu menentukan gross requirement, schedule receipt, project on hand, net requirements, plan order receipt, dan plan order release. Dimana kalau gross requirement ini jumlah kebutuhan kotor. Ya, nilai-nilainya ini diperoleh dari hasil perhitungan netting yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian untuk schedule receipt, itu barang yang sudah dipesan dan pasti datang di periode tertentu. Kemudian untuk POH itu stok tersedia. Kemudian net requirement itu net requirement ini keuntungan bersih yang nantinya akan kita penuhi. Kemudian POREC atau plan order receipt, rencana jumlah barang yang harus tersedia atau diterima, dan POREL. POREL itu rencana kapan pesanan harus dilepas atau dibuat. Nah, untuk schedule receipt, di sini schedule receipt-nya kita kosongkan karena perusahaan itu belum pernah melakukan order di periode sebelumnya. Jadi tidak ada barang yang dijadwalkan akan datang. Kemudian untuk memperoleh nilai POH, rumusnya adalah sama dengan if schedule receipt ditambah dengan POH pada periode 0 ditambahkan dengan POREC pada periode 1, kemudian kurang besar dari gross requirement schedule receipt ditambah POH ditambah POREC kurangi dengan gross requirement ini kurungnya tambahkan 1. Untuk POH-nya kemudian untuk net requirement itu rumusnya sama dengan if gross requirement pada periode pertama dikurangi dengan schedule receipt di periode pertama dikurangi lagi dengan POH pada periode 0 sama dari 0 gross requirement schedule receipt dikurangi dengan POH. Nah, kemudian untuk POREC dan POREL itu nantinya akan kita peroleh dari part period kumulatif yang terpilih. Di sini part period kumulatifnya itu
harus mendekati nilai EPP. Dan di sini karena kita menggunakan komponen cup triplex, jadi datanya itu masuk data biaya manufacturing item, 1.800 untuk EPP manufacturing. Nah, kemudian, nantinya, periode yang terpilih itu untuk periode kumulatif yang mendekati dengan nilai EPP, tetapi tidak bisa melebihi nilai EPP. Dimulai dari periode 1, tuh kebutuhannya 60 mengacu pada tabel sebelahnya, kemudian 60, periode simpannya 0. Part period ini rumusnya adalah kebutuhan dikalikan dengan periode simpan. Untuk kumulatifnya, kemudian karena di sini part period kumulatif masih 0, belum mendekati 1.800, maka kita lanjutkan untuk periode kedua. Di sini kebutuhannya 95. Untuk kebutuhan kumulatif itu kebutuhan kumulatif sebelumnya dijumlahkan dengan kebutuhan. Untuk periode simpan itu 1 dan part period itu sama rumusnya. Kumulatif 95, jadi masih belum mendekati. Maka kita lakukan dengan periode ketiga itu di sini 95 kumulatif. Periode simpannya 285 masih belum mendekati. Kemudian di periode 4 periode simpannya 3, kemudian kita lihat kumulatifnya masih belum mendekati, maka di kebutuhan periode 5 itu 95, kumulatifnya ada 4, 950 masih belum mendekati. Untuk periode ke-6, kebutuhan kumulatifnya 5, jadi part period kumulatifnya 1.425. Kita coba untuk periode 7. Di sini periode 7, 95. Kumulatifnya nah, di sini part period kumulatifnya itu melebihi nilai EPP. Jadi periode yang terpilih itu ini 1.425. Selanjutnya, karena kita berhenti di periode 7, maka di sini kita ulangi untuk periode 7 itu sama dengan 95. Untuk kebutuhan kumulatifnya 95. Periode simpannya 1, periode kumulatifnya 95. Masih belum mendekati, maka kita coba periode 7 dan 8. Kebutuhan kumulatifnya sama dengan 95 ditambahkan dengan 96. Di sini 0, 1. Sama dengan 96, masih belum mendekati. Periode 9, 96. Sama rumusnya untuk kumulatif 288 masih belum. Sama dengan di periode 10 itu 96
3.